Pekerjaan yang terkait dengan solusi arsitektur dan perencanaan kota ini masih terus berjalan dengan sangat baik dan lancar. Bagaimanapun juga, kami tetap akan menyelesaikan masalah ini. Ya, masalah ini memang tidak akan hilang begitu saja, namun demikian, hal ini sama sekali tidak akan menghalangi kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan lain. Moiskande, ya memang hal ini menahan kami untuk mendapatkan pernyataan penyelesaian pembangunan dan izin operasional. Dan semua tugas yang telah direncanakan, yang ada di depan kita untuk dilaksanakan, untuk mencapai tujuan adalah tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Ya, memang menahan. Namun demikian, kami tetap melakukan apa yang harus kami lakukan. Hal kedua yang sedang berlangsung di lokasi kami di sini adalah peluncuran dan penyesuaian sistem pendingin yang baru, sebuah proses krusial untuk memastikan operasional yang optimal dan efisien di fasilitas kami. Ini bisa dibilang adalah sistem split besar yang saat cuaca panas memberikan udara dingin dan saat cuaca sejuk memberikan udara hangat. Ya, sama seperti sistem split di apartemen, hanya saja ini lebih besar. Ini mungkin salah satu sistem teknik yang paling rumit dan kompleks yang pernah ada. Ini adalah bagian integral dari proyek kami secara keseluruhan, khususnya sistem teknik yang sangat canggih. Sistem ini menjangkau dan mencakup seluruh bangunan dari ujung ke ujung. Di setiap ruangan terdapat fan coil. Di sini kita punya satu fan coil dan di sana ada 2 fan coil yang terpasang. Di bengkel, fan coil yang terpasang berukuran sangat besar. Karena bekerja di dalam bengkel, saat mesin-mesin berat beroperasi, mereka secara alami menjadi sumber panas yang signifikan, jadi akan sangat sulit tanpa fan coil. Tapi sekarang kalau kita masuk ke dalam bengkel ini, sudah terasa sangat sejuk sekali. Oke, sekarang, mengenai apa yang telah dikatakan oleh Alexander dalam video sebelumnya yang telah ditayangkan, yaitu secara spesifik membahas tentang proses rekonstruksi, semacam rekonstruksi mendalam terhadap sebuah mesin yang kompleks dan rumit. Jadi perhatikanlah dengan seksama, sekarang ini kita sedang melakukan proses commissioning pada sebuah objek yang telah dibangun sesuai dengan proyek yang telah direncanakan, dan di dalam objek kita ini terdapat banyak sekali mesin listrik yang berputar, yaitu motor sinkron. Ada sejumlah besar motor yang menggerakkan kipas, pompa, serta sistem pemadam kebakaran, namun hal itu tidak menjadi perhatian utama kita saat ini. Kenapa? Karena mereka hampir tidak pernah beroperasi. Ya, nanti akan dicek, dicoba beberapa kali, selesai. Selain itu, mereka hanya dalam mode siaga dan efisiensinya tidak berpengaruh apa-apa sama sekali. Ada juga sistem pembuangan asap yang sangat penting. Pokoknya, semua yang berkaitan dengan sistem kebakaran, seperti deteksi dini dan pemadaman api, harus diperhatikan dengan seksama. Namun ada kipas angin yang melakukan pertukaran udara di dalam ruangan. Mereka memasukkan udara segar dan juga membuang udara hasil kerja. Kipas-kipas ini bekerja cukup lama dan mengonsumsi banyak energi listrik. Begitu masa garansi resmi berakhir, para pemasok akan menyelesaikan semua tugas dan kewajiban mereka sehingga kita tahu dengan pasti bahwa kita tidak memiliki klaim lebih lanjut terhadap pemasok maupun kontraktor pelaksana pekerjaan yang telah diselesaikan. Kami secara bertahap akan mengganti lilitan standar yang ada pada motor-motor ini dengan lilitan gabungan buatan kami sendiri yang telah dikembangkan secara khusus. Ini tidak berarti kami akan membeli motor baru di sana, tidak. Kami hanya akan mengganti lilitannya saja. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Faktanya, pengalaman yang telah terbukti menunjukkan bahwa dengan mengganti lilitan menjadi lilitan gabungan yang lebih efisien, biaya pekerjaan ini bisa kembali maksimal dalam waktu 3 bulan operasional peralatan. Itu pun paling lama yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya, hal ini mulai memberikan penghematan langsung yang signifikan, memungkinkan kita untuk secara efektif menghemat uang. Karena yang paling kita minati adalah hasil ekonomi yang positif dari operasional perusahaan secara keseluruhan, yaitu keuntungan bersih. Dan semua hal yang secara potensial mengurangi keuntungan tersebut, pos-pos pengeluaran yang tidak perlu, itu harus kita tekan dan kendalikan dengan ketat. Bagaimana caranya? Pertama-tama dengan menerapkan langkah-langkah efisiensi energi yang lebih baik dan optimal. Salah satunya adalah mengganti lilitan pada mesin-mesin yang paling berat bebannya. Karena misalnya gerinda yang kamu datangi, nyalakan, asah, dan hanya digunakan selama 20 menit dalam satu shift, tidak ada gunanya melakukan rekonstruksi lilitan motor.
Oleh karena itu, kita hanya akan memodernisasi atau mengganti lilitan pada mesin-mesin, di mana hal tersebut memang masuk akal. Ini sangat buruk. Janji-janji dari bulan ke bulan dengan berbagai alasan. Kami juga sudah kehabisan kesabaran terhadap proyek yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini. Masa harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan lisensi? Jika lisensinya tidak juga didapatkan, semua peralatan yang sudah dibeli akan menjadi usang dan kita harus membeli yang baru lagi serta terus mengumpulkan dana. Das ist wirklich fantastisch. Pertama-tama bangunan ini selesai dibangun dalam waktu sedikit lebih dari 2 tahun yang sangat singkat. Proses menunggu persetujuan memakan waktu 10 bulan penuh dan itu adalah fakta yang tidak bisa diubah, bukan salah kami sama sekali. Ini adalah masalah umum yang sering terjadi di Moskow. Semoga saja hal ini tidak menyebar ke seluruh negeri yang luas ini. Jika itu terjadi, akan ada kerugian besar yang menimpa perekonomian secara signifikan. Cara proyek-proyek itu disetujui di sana memakan waktu beberapa tahun, 2 tahun. Seingat saya, ya, semua proses persetujuan itu juga bukan keinginan kami sendiri. Peralatan tidak akan ketinggalan zaman, karena terlepas dari apapun yang terjadi di atas sana, di kalangan pejabat, di kantor-kantor pemerintahan tinggi, kami tetap melakukan pengembangan, persiapan, dan peluncuran produksinya secara berkelanjutan. Yang terakhir yang ingin kami tunjukkan dan kami demonstrasikan secara langsung adalah sebuah mesin yang sepenuhnya berbasis pelat, yang secara khusus digunakan pada angle grinder. Dan berdasarkan pada pelat-pelat ini, telah berhasil dibuat prototipe mesin yang berfungsi dengan baik. Setidaknya 48 modifikasi telah dibuat. Karena mesin misalnya, hanya mesin saja, lalu mesin yang bisa dipasang dengan sensor suhu, dengan encoder dan sensor suhu. Jadi satu mesin yang sama bisa memiliki 3 versi, 3 modifikasi, bisa dilengkapi dengan konektor. Nah itu hanya salah satu modifikasinya saja. Namun demikian, dalam satu kasus ketika motor ini tanpa sensor, ia hanya digunakan sebagai motor biasa. Sedangkan jika dilengkapi dengan encoder incremental, ia dapat berfungsi sebagai motor penggerak. Selain itu, masing-masing motor ini dapat dibuat untuk frekuensi mulai dari 50 hingga 600 Hz. Misalnya pada frekuensi 200 Hz dan pada frekuensi 400 Hz. 400 Hz itu secara khusus digunakan di bidang penerbangan dan juga untuk berbagai aplikasi lain di berbagai bidang kehidupan. Ini adalah seluruh rentang mulai dari paket ke-30 dengan panjang 30 mm hingga 70 dengan kenaikan 5 mm. Ini adalah seluruh jajaran mesin yang sangat lengkap dan beragam untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan permintaan yang ada dalam proses produksi, baik itu untuk alat-alat, mesin-mesin kecil, maupun peralatan rumah tangga yang modern dan efisien. Selain itu, motor-motor ini tetap sangat kompetitif, bahkan di Tiongkok. Karena di Tiongkok, dengan baja tipe 24-12 seperti ini, tidak bisa beroperasi lebih dari 50 Hz pada skema standar yang umum. Namun pada skema kami yang inovatif, baja yang sama berkat distribusi induksi yang jauh lebih merata memungkinkan untuk beroperasi hingga 600 Hz. Itulah jawabannya yang sebenarnya. Dmitry Alexandrovich, jika 3D tertunda sampai akhir tahun, sampai tahun depan, sampai tahun 27, apakah kita akan terus mengeluh dan tidak melakukan apa-apa? Januari saya menganggap mustahil ini tertunda sampai Agustus. Mengapa Anda sebenarnya berpikir bahwa kami tidak melakukan apa-apa sama sekali? Sangat naif untuk mengira bahwa kami hanya duduk dan menunggu sesuatu. Rekan-rekan, Anda bahkan tidak bisa membayangkan seluruh proses ini. Tentu saja saya tidak akan menjelaskannya. Menceritakan tentang apa yang terjadi, langkah-langkah apa yang telah diambil, tindakan apa yang dilakukan. Tentu saja saya tidak akan pernah membicarakan hal itu karena itu sama sekali bukan sesuatu yang pantas atau patut untuk dibicarakan, apalagi didiskusikan secara mendalam. Sebaliknya kita seharusnya lebih fokus untuk membahas hasil-hasil konkret yang telah dicapai. Jika kami hanya duduk diam saja dan tidak melakukan apa-apa, objek ini tidak akan pernah ada karena ada sebuah pepatah yang sangat menarik. Yang menembak dengan sangat baik adalah yang benar-benar menembak. Oleh karena itu, untuk membangun sesuatu, seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam konstruksi serta terlibat langsung dalam proses pembangunan. Dan jika berbicara tentang dokumen-dokumen yang harus diurus dan dipersiapkan dengan baik, serta tentang berbagai kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul. Saya sudah mengatakan bahwa Anda hanya akan menghadapi satu dokumen utama, karena dokumen penting itu berada pada tahap tertentu yang sangat krusial, yaitu tahap akhir dari seluruh proses yang ada.
Sedangkan dokumen-dokumen yang ada di dalam proyek, ketika proyek itu berkembang, proses apa saja yang terjadi di sana dan seberapa banyak yang tertunda, pendaftaran hak kepemilikan atas objek bangunan yang belum selesai memakan waktu 1 tahun, namun tidak ada yang melihat atau mengetahui hal itu, kami hanya melaporkan bahwa ya, kami telah mendaftarkan kepemilikan atas objek tersebut. Saya kira mendaftarkan objek bangunan yang sudah selesai sepenuhnya dan siap digunakan akan jauh lebih mudah, dan proses ini tentu saja akan berada pada tahap tertentu yang memang harus dilakukan secara sistematis, namun itu adalah langkah kedua yang saya sangat harap akan memakan waktu yang jauh lebih singkat.